Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi lur, semangat. Sekarang kita akan belajar mengenai introducing full stack development, tentang full stack developer. Apa itu full stack? Full itu semuanya diambil full. Jadi kita akan bedah ada peran apa saja sih dalam pembuatan software. Tapi sebelumnya kita bedah dulu bagaimana sebenarnya sebuah aplikasi itu bisa berjalan. Kita mulai dari satu contoh aplikasi sederhana yang mungkin kalian pernah menggunakan ini. Aplikasi yang saya tampilkan di sini adalah aplikasi namanya Strava yang bisa dibuka dari browser maupun dari mobile apps. Dan ini berlaku juga buat aplikasi yang lain. Seandainya kalian suka dengan Spotify, YouTube, kemudian suka belanja di Shopee, belanja di Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, yang intinya kita bisa membuka aplikasi ini baik dari mobile maupun melalui PC atau desktop. Nah, atau laptop ya. Nah, kemudian pernahkah kita berpikir bagaimana sebenarnya cara kerja aplikasi ini? Bagaimana dua platform bisa nyambung menjadi satu dan kita bisa pindah dari satu platform ke platform yang lain tanpa harus dengan data yang sama. Nah, kita bedah dulu bagaimana cara kerjanya supaya kita bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang full stack developer. Pertama, yang pasti aplikasi semacam ini bersifat client server, ya, berbasis teknologi client server. Artinya kita berinteraksi dengan aplikasi itu letaknya ada di client sebagai client apps, kemudian terhubung dengan internet dan setelah itu terkoneksi dengan database ataupun server API. Nah, ini disebut dengan API. Nah, kemudian kalau kita bongkar lagi, ada teknologi stack apa saja yang mendukung masing-masing bagian ini. Awas, hati-hati, ini akan banyak sekali. Nah, banyak sekali teman-teman. Kita mulai dari web front end developer yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini web front end developer itu membuat sebuah teknologi antarmuka, interaksi antara user dengan aplikasi yang running di atas browser. Teknologinya itu atau frameworknya itu ada contohnya Vue, React, Angular, semuanya pakai JavaScript. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi mobile ini saya menyebutnya sebagai mobile developer dengan berbagai teknologi di belakangnya, ada Kotlin, Java maupun Swift untuk iOS ya. Kemudian kalau kita langsung melompat ke arah server yang warna hitam di atas, itu ada orang yang berperan membangun teknologi di sana disebut sebagai back end developer. Alat perangnya itu bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP, Go language, Node.js, C#, Java, Ruby dan sebagainya. Kemudian kalau kita ngomongin tentang database sebagai simbol database di sebelah pojok kanan atas, itu juga kita bisa menyebutnya sebagai back-end developer yang berinteraksi dengan data. Di situ mungkin ada Postgre, ada MariaDB, kita bisa pakai MongoDB, atau kita bisa pakai teknologi yang lain. Nah, di tengah-tengah ini ada internet yang di sini saya simbolkan sebagai internet. Role-nya ini orang lebih dikenal sebagai DevOps developer. DevOps itu untuk tugasnya untuk mengoptimasi performanya server, nge-tuning server, melakukan otomasi, menggunakan alat perangnya, ada Docker, ada Kubernetes, ada Git, ada Ansible dan sebagainya. Nah, teman-teman, ternyata ada banyak teknologi yang harus dikuasai. Nah, yang namanya full stack itu dia bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai mulai dari front end, tampilan, hingga ke paling belakang, back end, mengelola database-nya. Itulah yang disebut dengan full stack developer. Dia berperan sebagai back end developer
sekaligus sebagai front end developer. Sehingga kita harus menguasai fundamentalnya untuk menjadi seorang full stack development. Yang pertama, yang saya harus garis bawahi bahwa full stack development itu merepresentasikan sebagai ini biasanya melekat dalam sebuah software yang basisnya client server ya. Jadi kalau udah client server, maka kemudian turunannya ada front end, ada back end, dan di tengahnya ada HTTP. Nah, back end itu dia nanti akan ngurusi segala hal, mulai dari konektivitas server sampai konekin ke database-nya. Sedangkan kalau front end itu urusannya ngurusi performa aplikasinya untuk berinteraksi dengan user. Nah, kita akan melompat lebih detail lagi fundamental seorang back end. Ya. Fundamental yang harus dikuasai oleh back end itu antara lain writing code for the server side ya. Antara lain ya, handling data, membangun API, application programming interface, kemudian memanage security-nya, kemudian melakukan deployment dan banyak lagi. Ini hanya sekelumit contoh saja yang harus dilakukan seorang back-end developer yang harus dikuasai fundamentalnya. Nah, kemudian ada HTTP. Sebenarnya HTTP ini adalah sebuah jembatan ya, Kak. Saya bisa menganalogikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara front end dengan back end. Betul sekali. Yang menjembatani antara front end dengan back end. HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini ada di mata kuliah yang lain ya. Bahwa dalam web dunia jaringan itu protokol ada banyak ya, ada HTTP, kemudian nanti ada ketemu WebSocket, kemudian ada protokol-protokol yang lain untuk melakukan streaming. Nah, HTTP ini pada prinsipnya dia akan bekerja si web browser itu kan tugasnya cuma merender tampilan sebenarnya. Sekali lagi ya, web browser itu sebenarnya tugasnya hanya merender tampilan. Sisanya logiknya akan dibantu oleh database dan API, tapi syaratnya adalah browser melakukan request ke siapa? Ke server yang menyediakan API. Caranya melakukan request gimana? Ini melakukan melalui cara mekanisme HTTP request. Kemudian kalau udah request, jadi dia ngomong saya minta data mahasiswa ini dong gitu. Nanti si server akan nyariin di database. Setelah itu di format sedemikian rupa, di packaging dengan rapi, dikembalikan menjadi sebuah HTTP respon. Nah, HTTP ini adalah sebuah protokol yang stateless, artinya meskipun ada 10 user yang dia melakukan request ke database secara bersamaan, dia akan dilayani satu-satu. Jadi user yang pertama dan user yang ke-10 itu si servernya itu dia bisa niteni itu bahasa Indonesia, dia bisa menandai gitu. Kalau ini tadi requestnya jadi nggak ketumpang tindih. Saya kasih contoh yang tidak stateless itu, saya kasih contoh yang tidak stateless saja biar mudah. Yang tidak stateless itu apabila ada satu request pertama minta data mahasiswa tahun 2018 misalnya. Kemudian ditumpuk request berikutnya minta mahasiswa tahun 2012 semester 2. Kemudian karena kebetulan yang request pertama tadi mungkin lemot atau gimana, ditumpuk dengan request kedua sehingga data yang balik ke request pertama itu ketumpuk ketutup dengan request yang kedua. Begitu seterusnya sehingga kalau ada 10 request maka request yang pertama ini akan ketimpuk dengan request setelahnya. Itu kalau tidak stateless, contoh yang tidak stateless. Sedangkan kalau stateless protokol itu dia yang namanya stateless dia tidak bergantung pada apapun. Jadi dia menandai dengan benar gitu. Request pertama minta data ini spesifik, ya dia akan dikembalikan ke data itu, ditandai.
Nah, kemudian berikutnya kita melompat, apa sih sebenarnya yang dilakukan ketika melakukan HTTP request. HTTP request itu pada dasarnya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, URI-nya atau API-nya, URL-nya, endpoint-nya disebut sebagai endpoint juga. Kemudian ada metodenya. Metode itu bisa get untuk ngambil, post itu untuk ngirim, put biasanya untuk insert. Kemudian ada body-nya seandainya ada. Kemudian ada headers, berisi metadata berupa informasi dalam format key value. Misalnya request ini dilakukan oleh platform mobile Android, atau bisa jadi platform mobile iOS, atau bisa jadi platform mobile ini. Kemudian MAC address sekian, IP address sekian, kemudian emailnya nomor sekian. Yaitu key value itu kadang dibutuhkan untuk sebagai informasi tambahan di server. Kemudian berikutnya HTTP request, ya, ini dikirim ke server, kemudian server mengolah sedemikian rupa, terus di packaging menjadi sebuah HTTP response. Nah, HTTP response itu pada intinya terdiri dari 3 hal. Status code yang kita sering menjumpai sebagai kode 404 itu kalau address not found, kemudian ada 200 kalau statusnya oke, kemudian ada 500 kalau ada error di database atau di servernya. Kemudian ada body. Body itu data yang dikembalikan dari server. Biasanya diisi dalam format JSON, tapi tidak harus JSON juga, bisa XML dan sebagainya. Nah, hanya saja sekarang yang sedang banyak digunakan adalah format JSON, meskipun ada format yang lain. Kemudian bisa juga diisi dengan headers atau informasi tambahan berupa metadata dalam format key value. Sebenarnya yang terjadi dalam sebuah request, ya, ini contoh yang sangat sederhana dalam teknologi REST API, ya. Jadi klien itu dia akan menembak ke sebuah URI atau endpoint ke garis miring employees dengan data nama Albert Stark. Ini misalnya melakukan searching, ya, atau ini melakukan input karena statusnya post. Kalau teman-teman perhatikan, post ke endpoint employees dengan data name Albert Stark. Kemudian oleh mesinnya RESTful Web Service, dia akan diolah sedemikian rupa, dimasukkan ke database, kemudian apapun hasilnya, berhasil apa enggak, itu pasti harus dikembalikan ke kliennya. Dalam kasus ini diandaikan berhasil, maka statusnya adalah 201 created. Dengan kode 201, jadi ini seperti family, ya, seperti keluarga. Kalau kembaliannya itu di angka 200-an, itu statusnya berhasil. 200 itu oke, 201 itu created, 202 itu apa itu ada detailnya. Nah, kemudian kalau klien mau ngambil datanya, nge-get, ya, mau ngambil data, get, dia bisa menggunakan metode get ke sebuah URI. Dalam contoh ini adalah employees 21 itu ID-nya. Kemudian dikirim ke server. Mesin RESTful Web Service-nya akan mengolah, melakukan query, dan hasilnya ditransformasi sedemikian rupa, di packaging dengan hasilnya berupa status 200, status code-nya 200, dan datanya ada ID 1, name Albert Stark, dan mungkin ada beberapa hal yang lain. Itu fundamental backend yang harus kita kuasai saat kita ingin menekuni sebagai seorang full stack developer. Belum yang front end, teman-teman. Yang front end itu kita juga harus menguasai beberapa fundamental, antara lain front end fundamental itu kita berarti menulis code untuk client side, yang mana client side itu berarti urusannya dengan browser, karena konteksnya di sini runningnya di atas browser, tapi bisa jadi desktop native, ya. Jadi
tapi sama-sama ngurusi performa juga sih. Kemudian working on user interface, nah ini sudah pasti. Jadi kita bikin buttonnya, bikin list view-nya, bikin grid view-nya, render tampilan sebagus mungkin, kemudian menyajikan logika-logika dalam berinteraksi. Logika contohnya, jika belum diisi field-nya, maka muncul pop-up wajib diisi. Nah, itu kan bagian dari logic, presentation logic. Kemudian ada browser compatibility. Misalnya, kadang kita ngoding itu sih hanya fokus dengan Google Chrome, tapi tidak dipikirkan bagaimana performanya di Microsoft Edge atau mungkin di Safari. Nah, itu tugasnya teman-teman front end. Mengurusi performa responsiveness. Misalnya kalau dibuka di device yang ukurannya sekian, tampilannya bagaimana. Kalau dibuka di device yang lebih kecil sampai mobile, itu tampilannya akan hancur, berantakan atau enggak. Itu tugasnya front end development. Front end fundamental yang harus dikuasai bahasanya antara lain ada sintak HTML dan teknologi-teknologi turunannya, ada CSS dengan berbagai teknologi variannya juga, dan JavaScript itu juga banyak variannya. Terutama kita harus mengenal JavaScript framework yang sangat populer, tapi tidak hanya ini saja sebenarnya. Ada Angular, ada React, ada Vue.js dan sebagainya. Kalau mau mempelajari semuanya boleh, kalian mau pelajari banyak, mulai dari back-end-nya, database-nya, bahasa pemrogramannya di server, sampai tadi RESTful API-nya, jembatannya itu, sampai front-end-nya, logic-logic yang ada di tampilan, itu silakan dipelajari semua kalau ingin menjadi full stack developer. Karena ya memang itulah tugasnya seorang full stack developer. Maka di sini summary-nya adalah sebenarnya full stack developer means you able to handle all aspect of software creation ya di semua platform. Aduh. Biasanya memang butuh experience sih untuk menjadi full stack development. Kalau sebagai pemula mending lebih baik fokus pada satu hal saja, nanti insya Allah untuk pindah ke stack yang lain tidak begitu susah. Nah, kemudian a developer who is experienced with the entire stack of application development, the back-end side, which also include the database, and the front-end side, which is commonly known as the user interface. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi dari back-end sampai front-end bisa dipegang semua. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan kita. Sebenarnya kalau mau mempelajari C# itu juga bisa digunakan untuk senjata sebagai full stack. Atau alternatifnya Node.js, itu bisa mulai dari back-end sampai front-end. Asalkan konsisten, kita tekuni satu hal ini, insya Allah bisa ke semuanya. Terima kasih, jika sudah salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.